Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Jumpa lagi lewat video kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai gembala sidang GPD Philadelphia Pondok Samarinda kembali menyapa sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi lewat video video sharing firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi sekarang belum mengizinkan kita untuk kembali beribadah di gereja seperti waktu-waktu yang kemarin. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak dibatasi dan tidak akan bisa terhambat dengan apapun juga. Bagaimanapun situasi yang terjadi hari-hari ini, firman Tuhan harus disampaikan. Dan jemaat Tuhan harus menerima kebenaran firman Tuhan. Harus mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Harus kembali diisi, di-charge lagi iman kita dengan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib dan luar biasa bagi kami. Kembali lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Apa yang kami baca, kami dengar malah saat ini Tuhan, kami percaya memberkati hidup kami, meneguhkan iman kami, dan membuat kami semakin yakin akan pengharapan kami kepada Engkau. Mari Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biar hamba-Mu yang dipakai, Engkau yang pilih hamba-Mu untuk melayani Engkau. Engkau akan pakai jadi saluran berkat. Bahkan semua yang menonton video ini, yang mendengarkan firman Tuhan, dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, malam ini atau saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke 22 sampai 33. Saya akan baca. Matius 14, 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Saudara, ada beberapa hal yang kita lihat dari peristiwa ini. Pertama yang saya dapat di sini adalah peristiwa yang terjadi pada malam hari. Malam hari ini berarti situasinya, kondisinya gelap. Tidak seperti sekarang penerangan listrik yang ada di mana-mana. Walaupun di laut orang juga bisa mempergunakan genset ya, sehingga perahu sekarang tidak seperti zaman dulu. Nah, dan jadi kondisi malam pada waktu itu mengisyaratkan kepada kita tentang keterbatasan pandangan.
keterbatasan pandang, jarak pandang secara mata jasmani, secara visual sangat terbatas. Apalagi pada waktu itu ada badai. Hampir dipastikan tidak ada bulan pada waktu itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Selanjutnya yang kita lihat di sini adalah peristiwa itu terjadi, gelombang dan angin sakal yang terjadi pada waktu itu menimpa murid-murid Yesus. Tidak diceritakan orang lain, tetapi murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Adalah orang-orang yang dekat, yang sehari-hari bersama dengan mereka, dengan Yesus. Yang setiap hari berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan pada pasal-pasal sebelumnya, mereka juga banyak melihat mujizat yang Yesus lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, fakta yang lain adalah Yesus datang menghampiri mereka itu jam 3. Jam 3 subuh. Di sini katakan jam 3 malam. Saya percaya sudah ada kurun waktu beberapa jam sebelum Yesus bertemu dengan mereka. Mereka harus bergumul dengan badai dan gelombang angin sakal yang terjadi pada waktu itu. Tidak langsung ketika angin sakal langsung jadi kemudian Yesus langsung muncul. Tidak. Saya percaya mereka bergumul dan berjuang untuk bisa bertahan. Mereka bergumul dan berjuang supaya perahu itu tetap ada, tidak tenggelam. Mereka bergumul dan berjuang supaya mereka bisa bertahan. Mereka bisa tetap hidup, tidak tenggelam. Perjuangan yang mereka lakukan begitu luar biasa. Dan fakta selanjutnya adalah sementara mereka berjuang, firman Tuhan katakan Yesus datang menghampiri perahu mereka. Yesus datang mendekat kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus datang dan menghampiri mereka, mereka tidak berteriak, "Oh Yesus sudah datang, juru selamat kami." Tidak. Mereka tidak berteriak, "Oh Yesus, Engkau datang untuk menolong kami." Tetapi faktanya adalah mereka berteriak, "Itu hantu." Dan inilah yang membuat mereka semakin mengalami ketakutan. Mereka semakin mengalami ketakutan. Dan berteriak, Alkitab katakan, berteriak dan ketakutan. Tapi Yesus bilang, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku dikasih Tuhan. Situasi sekarang, kalau saya ingin bandingkan dengan peristiwa ini, mungkin bagi sebagian kalangan orang percaya situasi atau kondisi yang terjadi hari-hari ini seperti adalah perjuangan untuk mempertahankan hidup. Di mana ketakutan-ketakutan akibat virus corona yang sementara terjadi hari-hari ini membuat banyak orang percaya, banyak anak Tuhan juga hidup dalam kebimbangan dan kecemasan. Saudaraku dikasih Tuhan, situasi yang ada hari-hari tidak menentu, tidak pasti. Kita meminta tolong kepada siapa? Virus yang sekarang melanda dunia ini, itu saya katakan pada video saya minggu lalu bahwa tidak mengenal orang, tidak pilih orang. Dia datang kepada siapapun. Tidak peduli jabatan kita, tidak peduli kedudukan kita, tidak peduli harta kita. Dan situasi ini sangat mengkhawatirkan. Banyak orang takut untuk keluar rumah. Kenapa? Begitu keluar rumah, rasanya seperti nyawa sudah terancam. Keluar rumah sepertinya nyawa itu sudah di ujung tanduk. Dan hari-hari ini siapapun kita sementara berusaha dengan cara kita supaya kita bisa bertahan, berjuang mempertahankan hidup kita.
Sama seperti yang ada dalam cerita tadi. Murid-murid Yesus itu berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah angin sakal yang menghantam perahu mereka. Mereka berusaha supaya mereka tetap bertahan hidup. Segala upaya diusahakan. Memang tidak dicatat secara rinci. Tapi saya percaya itu yang terjadi pada waktu itu. Mereka berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, saya katakan tadi mungkin hari-hari terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita sementara berusaha untuk berjuang mempertahankan hidup kita. Memproteksi keluarga kita, memproteksi rumah tangga kita, memproteksi suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, itu tidak salah. Semua yang saudara lakukan untuk memproteksi, untuk melindungi diri kita dari persoalan, dari masalah, dari situasi yang tidak baik hari-hari, saya katakan itu baik. Tapi ingat baik, jangan seperti murid-murid ini. Ketika Yesus datang menghampiri mereka, di tengah-tengah kegalauan mereka, mereka tidak bisa melihat sumber pertolongan itu sudah dekat dengan mereka. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Saya katakan tadi memang kondisi malam. Dan ini yang menyebabkan keterbatasan. Saudara, jangan sampai kondisi dan situasi sekarang itu menghalangi mata kita, menghalangi pandangan iman kita untuk bisa melihat bahwa kita tidak berjalan sendiri hari-hari ini. Jangan sampai situasi yang sekarang membuat kita tidak bisa melihat ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Jangan jadi orang percaya, orang Kristen yang kehilangan pengharapan. Jangan jadi orang Kristen yang sepertinya tidak punya masa depan lagi ketika menghadapi situasi sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu murid-murid melihat ini, peristiwa ini, mereka berkata, itu hantu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ini saya tidak tahu apakah muncul karena refleks mereka dengan kondisi yang ada, atau karena ketakutan sehingga mereka salah lihat, atau karena jarak pandang yang terbatas sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Saya tidak tahu. Tapi yang tercatat di sini adalah ketika mereka berkata itu hantu, yang muncul apa? Bukan keberanian. Bukan keberanian, tapi ketakutan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ingat baik. Cara memandang kita terhadap persoalan yang terjadi hari-hari ini akan menentukan respon kita kepada persoalan itu. Cara kita memandang, melihat kondisi hari ini akan menentukan bagaimana kita akan bertindak. Kalau cara memandang kita, melihat masalah ini sebagai bagian dari proses dan rencana Tuhan yang besar bagi dunia ini, termasuk bagi saya dan saudara, maka kita akan melihat, ya, kita akan merespon, maksud saya, kita akan merespon apa yang terjadi hari-hari ini sebagai bentuk bahwa inilah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Sekali lagi, cara kita memandang masalah akan menentukan respon kita. Cara kita bertindak dalam menghadapi persoalan ini. Saudara, bukan cuma saudara yang menghadapi persoalan. Seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama hari-hari ini. Tapi bagaimana kita bisa lolos dari persoalan ini? Respon kita atau cara kita memandang. Ada banyak orang memandang masalah sekarang yang terjadi hari ini sebagai, wah ini kiamat. Ini sudah akhir dari segala-galanya. Tapi ada juga orang percaya, dan saya yakin itulah saudara dan saya, memandang bahwa peristiwa yang terjadi hari-hari ini adalah proses untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang siap dengan segala situasi. Ini menunjukkan bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan.
Jangan sampai peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus itu terjadi bagi saudara dan saya. Badai mempertahankan hidup, berjuang untuk mempertahankan hidup, sama seperti yang terjadi hari-hari ini. Sama, mereka juga, murid-murid Yesus waktu itu juga berjuang untuk mempertahankan hidup. Tapi saya mau katakan, bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita memandang masalah itu. Saudara, jangan sampai ketakutan menguasai hidupmu. Jangan sampai ketakutan. Ingat baik, masalah sekarang bukan cuma sekedar virus corona. Masalah sekarang sudah berimbas kepada masalah ekonomi. Sudah mempengaruhi masalah-masalah yang lain. Sudah berdampak kepada sektor yang lain. Tapi jangan sampai masalah ini, kondisi sekarang itu mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai peristiwa ini mempengaruhi rohani kita kepada Tuhan. Sia-sia kita berjuang dengan Tuhan selama ini, kemudian akhirnya kita gagal. Kita menyerah, kita putus asa, kita kecewa, kita kehilangan pengharapan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, belajar dari peristiwa ini. Murid-murid Yesus itu bukan orang yang jauh. Mereka adalah orang yang dekat, yang setiap hari berjalan dengan Yesus. Tapi disinilah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Cara kita memandang masalah. Cara kita melihat persoalan ini. Cara kita memposisikan persoalan ini akan menentukan tindakan-tindakan yang kita akan ambil pada langkah-langkah selanjutnya. Tapi saya yakin jemaat Tuhan yang ada, jemaat GPDI Philadelphia Pondok Samarinda, situasi ini akan saudara tempatkan pada porsi dan posisi yang sebenarnya. Bahwa apa yang terjadi sekarang adalah kehendak Tuhan. Respon kita adalah melihat bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan respon kita akan ketika melihat hal ini adalah kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan, dan kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ketika apapun, entahkah itu lebih baik yang terjadi sesudah ini, atau lebih buruk pun sekalipun yang terjadi sesudah ini, kita tetap kuat. Kita menjadi gereja Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan merubah lagi paradigma kita atau cara pandang kita kepada Tuhan. Karena sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, bagian akhir dari kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagi kepada kita pada malam hari ini, pada saat ini. Ingat baik, situasi sekarang bisa saja lebih buruk ataupun lebih baik. Tapi saya yakin dengan kekuatan iman yang selama ini saudara miliki, itu tidak akan membuat saudara jatuh, tidak akan membuat saudara goyah, tidak akan membuat saudara gentar, tidak akan membuat saudara kehilangan pengharapan. Tapi dengan kondisi dan situasi yang terjadi hari-hari ini, kita semakin hari semakin bertumbuh. Apapun yang terjadi, bersukacitalah dengan Tuhan. Tetap mengucap syukur. Lihatlah, ini adalah proses untuk memurnikan iman kita. Menjadi seperti Ayub katakan, apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya percaya jemaat Tuhan adalah gereja yang murni, yang diproses oleh Tuhan, yang diproses dibentuk oleh masalah hari-hari ini, membuat saudara menjadi murni, dewasa, dan siap menjadi pewaris kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini memberikan pengharapan, kekuatan, dan memberikan penghiburan
di tengah-tengah masa yang sulit hari-hari. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami tahu di masa sulit ini Tuhan, kami akan tetap kuat karena Engkau berjanji Engkau tidak pernah tinggalkan. Dan kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, kami selalu berkata, biar bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhan saja yang menjadi. Karena kami tahu kehendak Tuhan adalah indah, mulia, ajaib, dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, tanamkan, meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini menjadi rema, kekuatan, pengharapan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bersukacita. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.